Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idam Fikri, saya dari perwakilan kelompok Equestrium Debil. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Kingdom Animalia atau yang lebih dikenal dengan film Coelenterata. Dari pengertiannya, hewan ini memiliki rongga dengan bentuk tubuh seperti tabung atau mulut yang dikelilingi oleh tentakel. Pada tubuh Coelenterata terdiri atas jaringan luar atau yang lebih dikenal dengan sebutan exoderm dan jaringan dalam atau yang lebih dikenal dengan sebutan endoderm, dan juga memiliki sistem otot yang membujur dan menyilang atau yang lebih dikenal dengan mesoglia. Yang kedua dari ciri-cirinya, yang pertama hewan ini bersel banyak atau yang lebih dikenal dengan multiseluler. Yang kedua, tubuhnya radial atau simetris, mempunyai dua lapis sel jaringan luar dan sel jaringan dalam. Yang ketiga, bentuknya seperti tabung dan seperti mangkuk. Yang keempat, tubuh atas terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap pangsa dan bergerak. Tentakel punya sel racun atau sel penyengat. Selanjutnya, punya rongga gastrovaskuler yang digunakan untuk pencernaan. Selanjutnya, memiliki sistem pernapasan dengan cara difus atau seluruh permukaan tubuh kecuali anthozoa dan siphonoglia. Selanjutnya, memiliki sistem saraf difus. Dan yang terakhir, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan secara vegetatif pada fase polip dan generasi pada fase medusa. Terima kasih. Struktur lapisan tubuh Cnidaria atau Coelenterata adalah terdiri atas dua jenis lapisan utama, yaitu lapisan luar sebagai epidermis dan lapisan dalam sebagai gastrodermis. Fungsi lapisan tubuh Cnidaria atau Coelenterata adalah epidermis sebagai pelindung dan gastrodermis sebagai alat pencernaan. Struktur Cnidaria terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama epidermis, merupakan lapisan tubuh paling luar yang tersusun dari 5 macam sel, yaitu sel epitel otot dan sel intersial, sel cnidosit atau sel cnidoblast, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Yang kedua adalah sel mesoglia, merupakan rongga yang berisi bahan seperti gelatin dan tidak mengandung sel-sel. Mesoglia terletak di antara epidermis dan gastrodermis. Sistem saraf pada Cnidaria terdapat pada lapisan ini. Dan yang ketiga adalah gastrodermis, merupakan terdiri atas beberapa macam sel, yaitu sel otot pencerna berflagea, dan sel kelenjar enzim, dan sel kelenjar lendir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dari kelompok Equestrium Debil. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi Coelenterata. Reproduksi Coelenterata itu terbagi menjadi dua. Ada yang aseksual generatif sama seksual generatif. Yang aseksual itu dilakukan dengan membentuk kuncup pada kaki. Pada fase polip makin lama makin besar. Lalu membentuk tentakel. Kuncup tumbuh di sekitar kaki sampai besar hingga induknya membuat kuncup baru. Semakin banyak lalu menjadi koloni. Nah, kalau yang reproduksi seksual itu dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan ovum telur yang terjadi pada fase medusa. Letak testis di dekat tentakel, sedangkan ovarium dekat kaki. Sperma yang telah masak dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Ovum yang dibuahi akan membentuk zigot. Mula-mula zigot tumbuh di ovarium hingga menjadi larva. Nah, larva berselia itu planula berenang meninggalkan induk dan membentuk polip di dalam dasar perairan. Ada reproduksi Cnidaria pada siklus Hydrozoa obelia sp. Pertama, polip yang berkromosom diploid itu bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas-tunas sehingga terjadilah koloni polip. Nah, selanjutnya, polip yang tak mempunyai tentakel itu membentuk tunas medusa secara aseksual. Nah,
Medusa dewasa yang bersifat diploid jantan dan betina bereproduksi secara seksual. Jika terjadi fertilisasi sel telur, maka akan menghasilkan zigot yang diploid. Zigot akan berkembang menjadi larva pada Berselia yang diploid. Lalu planula akhirnya menetap di suatu substrat dan tumbuh menjadi polip baru yang bersifat diploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aprilia dari kelas 10 IPA 2 yang menjelaskan tentang klasifikasi dari filum Coelenterata. Yang pertama ada hidrozoa. Hidrozoa itu dari bahasa Yunani, kata hidro yang berarti air dan zoa itu hewan. Jadi hidrozoa itu hewan yang menyerupai seperti ular air dan sebagian besar hidup di laut. Yang kedua ada skibozoa, berasal dari bahasa Yunani juga, yang kata skiponya itu mangkuk dan zoa itu hewan. Jadi skipozoa itu memiliki bentuk dominan berupa medusa dalam siklus hidupnya dan berbentuknya seperti mangkuk, contohnya ubur-ubur. Yang ketiga ada anthozoa. Anthozoa merupakan hewan laut yang memiliki bentuk mirip bunga, contohnya Hexachoralia. Dan yang terakhir ada Cibozoa. Cibozoa yaitu hewan invertebrata dari filum Coelenterata yang memiliki medusa yang berbentuk kubus, contohnya Chironex. Peranan Cnidaria dalam kehidupan manusia antara lain, yang pertama, Cnidaria dari kelas Anthozoa merupakan pembentuk ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang dapat dijadikan sebagai objek wisata maritim dan berfungsi mencegah terjadinya erosi. Yang kedua, ada beberapa jenis ubur-ubur yang tidak beracun dan itu bisa dikonsumsi untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu kerangka luar beberapa jenis Cnidaria dapat digunakan sebagai hiasan akuarium.